jumlahnya. Nah, di antara orang-orang yang menyadari dan menelusuri keberadaan dirinya karena dia menyadari, artinya selain dia menyadari juga dia ingin tahu tentang apa di balik dirinya, di balik keberadaan dirinya, itu menemukan bahwa dirinya ada. Kesadaran itu ada dua bentuk. Pertama, kesadaran itu ada dua level. Level pertama, sadar dirinya ada. Dan masing-masing punya kesadaran begitu. Dan kedua, sadar bahwa dalam dirinya itu terjadi berbagai macam hal. Mengalami banyak urusan, banyak hal dalam dirinya. Misalnya dia merasakan lapar. Dia mengalami lapar. Haus. Takut. Suka, benci, jenuh, dan lain sebagainya. Dia juga menemukan aneka gambar dalam dirinya. Ribuan gambar, miliaran gambar. Bahkan dalam sekejap dia bisa menangkap begitu banyak gambar. Dalam satu detik aja dia bisa menangkap aneka gambar yang berbeda-beda dalam satu ruangan. Bayangkan dalam diri kita itu ada berbagai macam gambar-gambar. Nah, dari gambar-gambar yang ada itu dia menyusun-nyusun gambar. Dari menyusun gambar tersusunlah gambar, rangkaian gambar, dan begitulah seterusnya. Nah, sampai di sini saya ingin kembali kepada manusia. Manusia itu seperti komputer. Komputer itu dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang kita sebut dengan hardware. Sebetulnya ini bukan komputer, karena itu perangkat kerasnya saja, benda. Tapi disebut komputer justru karena perangkat lunaknya, softwarenya. Nah, dalam software komputer itu ada susunan konsep, susunan software. Ada hierarki di dalamnya yang apabila tidak diawali dari sebuah software, maka software-software lainnya tidak bisa muncul. Nah, sebagaimana komputer. Jadi, dalam komputer itu ada susunan-susunan pikir. Yang kalau kita lihat ternyata susunan pikiran itu tidak akan pernah bermula, tidak akan pernah tersusun kalau tidak ada susunan pertama. Nah, di antara semua konsep-konsep yang masuk dalam diri manusia, di antara gambar-gambar yang masuk dalam diri manusia, ada gambar pertama yang merupakan induk dari semua gambar. Yang tanpa gambar ini, kita tidak akan pernah punya gambar apapun. Ada konsep pertama, ada ide pertama yang kita tidak bisa membangun konsep apapun, teori apapun, pandangan apapun kalau kita tidak bermuara kepada konsep pertama ini. Nah, konsep pertama ini ada pada setiap orang. Artinya setiap orang bisa menganggapnya benar tanpa memerlukan dalil. Bahkan kalau orang bertanya tentang dalil, bertanya tentang bukti, bertanya tentang dasar kebenaran sebuah pendapat atau teori atau pandangan, maka sebetulnya kita sedang bertanya tentang apakah pandangan itu bermuara atau berhubungan atau terkoneksi atau berdasar pada konsep pertama itu. Sehingga kalau terbukti bahwa konsep itu tidak terhubung kepada konsep pertama, maka dianggap invalid. Mengapa? Karena justru kebenaran sebuah pandangan itu ditentukan oleh runutannya. Ketika dia bersambung kepada sebuah pikiran awal yang tidak lagi memerlukan pikiran, itu berarti benar. Nah, karena itu kita menemukan banyak pendapat yang langsung kita bisa benarkan. Kita temukan beberapa fakta-fakta yang kita pahami langsung kita benarkan. Seperti premis-premis dalam matematika. Mengapa kita bisa menerimanya tanpa kita memerlukan dalil? Kita tidak bertanya tentang alasannya, dasarnya, referensinya. Karena ia tersambung langsung kepada premis awal, kepada konsep awal yang ada pada diri manusia. Sebagaimana komputer, komputer juga tersusun dalam hierarki konsep-konsep, file-file, software-software. Software pertamanya adalah BIOS. Nah, kita punya BIOS yang kita sebut dengan konsep pertama. Yang kalau tanpa BIOS itu, maka kita tidak disebut manusia. Begitu juga komputer. Kalau tidak ada BIOSnya, maka dia tidak bisa disebut komputer. Dan
operating system apapun tidak bisa diterapkan di situ. Begitu juga program, aplikasi juga tidak bisa di-running, tidak bisa dijalankan di atas OS. Bila OS-nya tidak dimulai dari, tidak berdasar pada BIOS. Nah kita punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman eksistensi. Selain kita punya pengalaman eksistensi, karena kita sudah mengalaminya, kita menyadari, berarti kita punya kesadaran eksistensi. Setelah kita menyadari eksistensi, baru kemudian kita mengetahui. Dari mana mendapatkan pengetahuan? Dari konsep. Nah, konsep ini muncul setelah kita punya kesadaran. Artinya, kesadaran adalah basis utama dari sebuah pengetahuan. Dan kesadaran ini tidak bisa diketahui. Kesadaran ini tidak punya konsep. Mengapa? Karena justru dialah yang memproduksi konsep. Maka itu kalau kita memikirkan diri kita, itu artinya apa? Bukan kita menghayalkan diri kita, karena diri kita tidak bisa dipikirkan. Yang kita bisa pikirkan adalah perilaku kita, tindakan kita. Tapi diri kita konsepsikan, kita tidak akan mampu. Mengapa? Karena dirilah yang memproduksi konsep. Nah, kita punya kesadaran tentang diri. Tapi kita tidak punya kesadaran tentang sesuatu selain diri. Nah, dengan cara apa kita bisa menyadari sesuatu selain diri? Dengan konsep. Dengan perantara gambar yang kita download saat kita berinteraksi dengan apapun yang kita lihat. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan. Maka itu perlu dibedakan antara pengalaman, sesuatu yang sudah terjadi pada kita, yaitu keberadaan kita, bahwa kita ada. Dan kita mengalami ada. Kita juga menyadarinya. Setelah kita menyadari keberadaan diri kita, baru kita mendownload pikiran-pikiran dari luar. Melalui penginderaan kita, lalu akal kita mengabstraksi konsep-konsep. Kita masukkan ke dalam file, dalam slot-slot pikiran kita. Kita melakukan pemilahan, menganalisis, menggabung-gabungkan, merangkainya menjadi konsep-konsep yang terangkai. Yang kemudian dari aturan itu, dari aturan berpikir yang logis, kita menyusun pikiran-pikiran. Nah, bagaimana menyusun pikiran? Susunan pikiran harus bermula dari pikiran awal. Nah, pikiran awal itulah yang perlu diketahui. Apa pikiran awal? Yang kita tidak memerlukan dalil untuk itu. Yang kita tidak memerlukan penjelasan tentang itu. Yang kita langsung bisa membenarkannya. Yang apabila sebuah pikiran tidak didasarkan kepada itu, kita tidak akan bisa menganggap sebuah pikiran itu benar. Apapun, siapapun yang menyampaikannya.